Assalamualaikum kawan-kawan lender Dana Syariah. Kemarin saya nonton videonya salah satu lender Dana Syariah yang kebetulan dia tokoh agama ya, dimana beliau memaparkan idealnya sebagai Dewan Pengawas Syariah Dana Syariah itu ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Berikut ini video lengkapnya. Supaya tidak melanggar hak cipta, maka saya perkecil videonya dan lebih memaksimalkan wajah saya ya, supaya tidak melanggar hak cipta. Karena kan ketika melanggar hak cipta itu sungguh sangat bahaya bagi kami para YouTuber. Tugas pokok dan fungsi Dewan Pengawas Syariah itu ya tentu saja pertama sebagai pengawas operasional PT Dana Syariah Indonesia. Mereka itu harus melakukan pengawasan ya secara rutin ya. Ini pengawasan fungsional secara rutin, berkala, bahkan terus-menerus. Apakah upaya-upaya, usaha-usaha yang dilaksanakan oleh Dana Syariah Nasional ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah apa tidak? Apakah ada prinsip-prinsip syariah yang dilanggar? Tentu prinsip-prinsip syariah itu mengacu kepada fatwa DSN yang sudah banyak itu fatwanya. Ya, sudah sampai 160 berapa itu. Nah, itu prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan syariah, oleh pinjaman daring atau pinjol seperti PT DSI ini, fintech peer-to-peer ini. Itu harus terus-menerus diawasi Dewan Pengawas Syariah. Apakah melanggar prinsip-prinsip syariah atau tidak? Itu tentu ada mekanisme prosedur pengawasannya. Itu seharusnya. Sehingga tentu kalau itu diawasi betul, ya kemungkinan kecil untuk terjadi penyimpangan seperti yang terjadi sekarang ini. Ini sudah jelas menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, ya Dewan Pengawas Syariah Nasional itu memberikan rekomendasi, bahkan memberikan inovasi-inovasi, masukan-masukan, inovasi produk pelayanan kepada manajemen. Ya, kalau ada layanan-layanan yang baru, ya sebelum diajukan ke pihak yang berwenang, apakah regulator OJK, itu harus mendapat rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah dulu. Apakah layanan-layanan yang akan diluncurkan itu, inovasi yang akan diluncurkan itu membawa perkembangan positif bagi usaha-usaha Dana Syariah Nasional. Itu harus ada rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, memberikan nasihat strategis kepada manajemen. Jadi Dewan Pengawas Syariah itu tidak hanya mengawasi, tapi memberikan masukan-masukan, nasihat-nasihat, advis-advis yang bermanfaat agar usaha ini, LKS ini tetap maju dan eksis, berkembang dengan baik. Ya, itu harus diberi nasihat-nasihat, advis-advis terutama dalam menjalankan prinsip-prinsip usahanya. Apakah sejalan dengan prinsip syariah atau tidak? Itu tugas juga Dewan Pengawas Syariah, memberikan nasihat-nasihat, memberikan pandangan-pandangan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi usaha fintech ini. Ya, dengan pengalaman-pengalaman Dewan Syariah, dengan membandingkan fintech yang berasal dari Uni Emirat Arab ya, di Abu Dhabi sana. Itu memberikan nasihat-nasihat, masukan-masukan. Tentu masukan yang positif sehingga LKS ini betul-betul berkembang,
Kemudian yang keempat yang tidak kalah pentingnya, ternyata Dewan Pengawas Syariah juga memiliki tugas, tanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa antara penyelenggara ini, PT DSI ini dengan nasabah, dengan konsumen, dengan pemberi dana. Kalau terjadi masalah, DPS ini bisa memberikan kontribusi untuk menyelesaikan masalah non litigasi dengan cara musyawarah mufakat. Jadi DPS juga punya peran mediasi, atau menangani pengaduan-pengaduan para lender, para borrower, Kalau mereka mengadu, DPS harus berperan aktif untuk ikut menyelesaikannya. Dan sekarang ini, penyelenggara PT DS ini sedang bermasalah dengan konsumen, dengan lender, tapi di mana peran DPS, Dewan Pengawas Syariah ini tidak terdengar, kayak ngumpet gitu. Jangan-jangan kalau kita ini suudon, jangan-jangan hanya dipasang namanya saja, dipasang di beberapa LKS, di bank ini, bank itu, lembaga keuangan ini, keuangan itu, personilnya dipasang di beberapa LKS, tapi tidak fokus pada tugasnya. Jangan-jangan seperti itu ada gejala seperti itu, Meskipun seleksinya dulu ketat, tapi itu kan bisa diakal-akali. Jadi ternyata DPS ini juga punya kewajiban untuk menyelesaikan masalah bila terjadi masalah antara penyelenggara ini dengan konsumen, dengan nasabahnya. Itu pemirsa. Dan yang terakhir, DPS ini, Dewan Pengawas Syariah ini tentu di dalam kerjanya harus memberikan laporan berkala, yang berdasarkan data-data yang ada, laporan yang akurat kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan juga kepada OJK, kepada regulator namanya OJK itu. Sehingga dengan laporan ini bisa terdeteksi bila ada penyimpangan-penyimpangan sedini mungkin. Itu seharusnya begitu. Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan syariah ini, di usaha-usaha yang berprinsip syariah ini, karena dengan label syariah ini, karena kita ini umat Islam di Indonesia ini umat mayoritas, sehingga umat Islam tentu ingin agar semua kiprahnya, semua ibadahnya, baik ibadah yang mahdhah, yang vertikal kepada Yang Maha Kuasa, maupun ibadah khairu mahdhah, muamalah dunyawiyah, ibadah yang ada hubungannya dengan sesama manusia, seperti dalam mengelola rezeki, dalam mengembangkan usaha ini, itu tentu ingin berkah sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga yang namanya syariah ini itu menarik perhatian, untuk ikut dalam usaha ini karena labelnya syariah. Tapi kalau itu syariahnya sebagai label, menjual prinsip syariah, menjual nama syariah tapi tidak syariah, tentu ini dosa besar dan itu termasuk dolim,